Baik, teman sahabat petani, nah ini alpukat yang siap petik, udah matang ini ya. Nah, ciri dia matang itu seperti yang sering kita ya sampaikan. Nah, ini kita berbagi cerita ya. Dia ada kecoklatan ya, semacam ada bercak kecoklatan. Dia punya tangkai ya. Demikian juga penampilan dia punya kulit ya, penampilan karakteristik dia punya buah udah kasar, tidak licin ya, tidak mulus lagi, tidak glowing ya. Udah ada sembraut kekuningan. Seperti itulah secara umum ciri alpukat matang. Tapi yang pastinya kita mesti tahu sejak dia keluar bunga ya. Sejak dia keluar bunga itu bisa kita bikin catatan. Misalkan ini berbunga kemarin, anggaplah akhir November 2024 atau awal Desember 2024 ya. Artinya memasuki April ya, memasuki April atau akhir April itu, ini kita pastikan dia udah tua, layak petik. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperagakan cara petik ya alpukat yang udah matang. Tapi sebelumnya izin ya, aku mau basampak doho ke Jubata ke Awapama. Jadi saya akan bapadah ke penguasa alam untuk metik ya, panen ini alpukat. Kami akan panen kita alpukat di panen di bebet alam baganti gumare, di bebet gumare baganti alam. Asa 2 talu 4 5 6 7 kur semangat. Ini penampilannya ya teman sahabat. Setelah itu ini udah kita wakili ya. Nanti baru kita petik-petik ya. Nanti akan kita timbang ya berapa beratnya ya. Karena dari berat ini dan dari bentuk karakteristik ya bisa menentukan kualitas ya atau grade buah. Nanti ini kita timbang. Ini juga ya bisa dia kalau dia udah bunyi ini artinya ya menandakan tua. Tapi kita jangan terkecoh lah, ada juga yang tidak bunyi. Yang pasti itu begitu dia muncul bunga kita mesti ingat ya, karena dia akan berproses sampai bisa petik tua itu 6 sampai 7 bulan. Ini kita memastikan dia udah 6 bulan ke atas ini. Karena ingat kemarin ini November akhir atau awal Desember udah pada keluar bunga. Ini. Oke, kita lanjut ya. Yang mana yang memungkinkan kita petik. Kayak contoh ini ya teman sahabat. Ini masih glowing ya. Ini masih hijau. Masih hijau, dia punya tangkai dan ini masih bisa membesar ini. Jadi ini kita tidak petik ya. Tentu karena kita udah terbiasa jadi kita tahu yang mana yang layak petik, yang mana yang belum. Seperti ini ya. Ini juga udah semacam ya, ini dia punya ya, fokus di tangkai ya. Ini dia punya tangkai ini udah ada semacam bercak kecoklatan. Dia punya kulit juga udah kasar. Artinya ini layak juga kita petik ya. Ini karena kita tadi udah basampak ke penguasa bumi, udah basampak ke Jubata, ke Awapama. Jadi ina perlu lagi lah kan kita basampak. Paling saya hanya singkat saja, kami akan panen kita boh
alpukat, di bebet dipanen alap baganti gumare, di bebet dipanen gumare baganti alap. Asa 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurs semangat. Nah, ya. Kalau kita mau menguji ya, ini juga bunyi seperti itu ya. Tapi itu janganlah kita 1-2 bisalah kita goncang. Kalau dia udah melebihi ya, misalkan dah 230 ratusan ya, tidak mungkinlah kita setiap mau panen kita goncang. Seperti itu ya teman sahabat. Jadi kita tidak langsung patahkan ya. Ini bisa saja kita lepas patahkan tangkainya ini. Tapi nanti proses kematangannya dia bisa cepat. Tapi kalau untuk kita kirim ya mungkin di luar Kalimantan atau di luar kota kita. Ini tidak apa, kita tahankan ya. Kira setengah senti lah dia punya tangkai ini. Jadi ini memperlambat proses dia matang. Yang seharusnya dia matang 4-5 malam, mungkin bisa 7 atau 8 malam. Tapi seperti itulah alpukat ya. Kalau kita mau cepat matang, ini dilepas saja tangkainya. Idealnya, baiknya kalau ini untuk dijual lagi, kan belum tentu kita pajang langsung laku 1-2 hari. Artinya tangkai ini bisa membantu dia lebih bisa ya, ada toleransi memperlambat kematangan. Seperti itu ya. Dan ini tadi sesungguhnya kita masih bisa tahan untuk 1-2 bulan ya. Tidak kita petik juga dia tidak akan matang di pohon ya. Kita biarkan saja begini 1-2 bulan, artinya sampai Mei Juni ini tidak akan jatuh dan dia tetap awet. Itulah fungsi pohon ini. Dia bisa sebagai tempat penyimpanan dia punya buah, atau kesimpulannya bisa menjadi gudang untuk dirinya sendiri. Karena kalau udah kita petik seperti ini kalau kita diamkan proses 5-6 malam ya, kita peram ya, otomatis dia udah siap dikonsumsi. Kalau sampai di atas itu, anggaplah sampai 10 hari atau sampai balasan hari 2 minggu, dia udah busuk, udah tidak layak dikonsumsi. Tapi beda halnya, mungkin teman sahabat kalau untuk bisa dikonsumsi bisa sampai 1-2 bulan, bisa saja ini distabilkan ya, distabilkan di kulkas. Mungkin dia akan lebih awet ya. Seperti itu, distabilkan di kulkas ya, tentu kulkas keluarga ya. Jadi dia tetap awet, tetap seperti ini. Tapi kalau kita untuk mencapai kematangan yang siap konsumsi habis dipetik ini, mesti melewati 4-5 malam ya. Atau bisa dia cepat ya, ini kan pada tua, bisa 4-5 malam ya, paling lambat bisa 4-5, paling lambat 6 malam ya. Seperti itu ya teman sahabat. Oke teman sahabat, kita akan lanjut ke pohon yang lainnya ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta kita petik yang ada ini. Tentu yang mana yang layak petik kita petik. Seperti itu ya. Kayak contoh ya, ini juga masih hijau, masih glowing ya. Ini belum, dan ini masih peluang untuk besar, masih berpeluang ya. Contoh seperti ini ya. Ini juga ini berpeluang besar masih ya. Jadi dia punya ini pun masih glowing, masih mulus ya. Dia punya tangkai juga masih hijau. Jadi ini belum bisa kita petik. Oke, itu teman sahabat ya. Kita pindah ke yang selanjutnya. Jadi seperti inilah, tidak bisa kita serta-merta turunkan dia punya buah yang masih kecil-kecil.
ini bertingkat ya teman sahabatnya, bertingkat. Nah ini ada yang kecil nih. Nah ini sebesar biji lado ya. Ini sebesar jempol tangan ya. Coba kameranya. Ini sebesar jempol tangan. Ini ini banyak nih. Ya. Ini ya di atas sahang ya, di atas lada, di atas merica. Ini dah sebesar biji kopi ya. Dia bertingkat-tingkat. Ini udah sebesar jempol tangan ya. Ini ya. Ini besar jempol tangan. Nah ini jadi pada kesempatan ini juga saya mau menjawab ya pertanyaan teman-teman. Teman-teman itu ada yang menanyakan alpukat itu bisa berproduksi 1 tahun itu berapa kali. Nah ini fakta yang menjawab, jadi teman sahabat bisa menyimpulkan sendiri. Nah, jadi nanti yang seperti ini kan dari keluar bunga ini udah perhitungan 2 bulan ya, artinya masih perlu 4 bulan lagi berproses menuju bakal buah pentil ya. Berproses menuju bakal buah nanti dia artinya perlu waktu 2 bulan ya menuju bakal buah. Nanti bakal buah menuju kematangan sempurna masih perlu waktu lagi kurang lebih ya 2 bulan ya, 1,5 bulan atau 2 bulan. Artinya ini 4 bulan akan berproses. Tahap pertama pentil akan menjadi bakal buah perlu waktu 2 bulan. Selanjutnya bakal buah menuju ke sempurnaan matang perlu waktu lagi 2 bulan. Artinya nanti karena ini April, artinya ini Agustus, September. Nah ini kalau tidak banyak gangguan-gangguan dia bisa petik tua. Karena ini ya masih peluang dia gugur rontok masih tinggi. Jadi kita belum bisa memastikan ini akan, ya mudah-mudahan ini terberkati. Jadi nanti 4 bulan ke depan Agustus September bisa petik tua. Ini ya teman sahabat ya. Ini juga masih sangat glowing ya, belum juga bisa. Oke, kita ke yang lain. Ini ya, karena mesti hati-hati. Ini juga ada pentil ya, pentil sebesar biji lada. Ini pentil ya. Jadi kita ya karena udah hafal, jadi kita mesti hati-hati ya masuk, karena begitu kita menyentuh pentil yang ada ini otomatis dia bisa gugur. Jadi biar jelas saya masuk ke dalam saja ya. Coba kamera ya. Ini ya teman sahabat, sama cirinya tadi, ini ciri terakhir kita ya. Ini ada semberaut kecoklatan dan penampilan ya. Ini penampilannya udah ada semberaut kekuningan dan rasa diraba seperti ini. Penampilan buah ada terasa kasar ya, tidak licin, tidak mulus lagi. Seperti itu. Karena ini dia punya tangkai ya. Jadi sebaiknya panennya di atas saja. Anggap ini sekalian kita pruning ya. Ini kami panen kita alpukat, di panen alam baganti gumare, di panen gumare baganti alam. Asa
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kur, semangat. Ya. Nanti akan kita timbang berapa gram beratnya ya. Tidak apalah tangkainya. Jadi kita akan timbang ya yang ada ini dulu. Nanti akan kita lanjutkan. Karena dari sisi kualitas dan sisi berat ya, kapasitas berat, disitulah menentukan grade. Jadi kita proses ya untuk tahu berapa bobot, berapa dia punya berat ya. Ini kita sama-sama saksikan ya. Ini yang kita panen tadi 431 gram ya, artinya 4,31 on. Oke. Ini satu lagi. Ini 486 gram, artinya 4,8 on, hampir setengah kilo ya ini. Ini lagi. $390 gram ya. Jadi ya kita perbandingan ya, kalau ada menemui buah yang sebesar ini beratnya kurang lebih ini 480 gram ke atas tadi ya, rata-rata ya. Ini 391 gram. Terus yang ini 432 gram. Ya. Artinya secara bobot dan secara kualitas ini bisa kita pastikan masuk grade A. Kalau grade A itu kalau kita cek ya, kalau kita pasaran yang saat ini ya bisa ini 65-70 di pasar ya, kalau kita beli di ya toko yang menjual buah ya, karena hukum pasar berlaku. Alpukat kalau lagi langka harganya lumayan baik, tapi dia kalau lagi banjir harganya pasti melorot. Seperti itu hukum pasar berlaku. Karena pada ya April mungkin sampai Mei ini sepertinya alpukat belum begitu banyak yang matang. Ini adalah sisa buah kemarin ya, yang memang masih muda kalau kita petik pada Desember atau Januari kemarin. Dia ya sehingga kita tahankan. Seperti yang saya cerita tadi ya, alpukat itu sesungguhnya walaupun dia udah memasuki 6 bulan, dia masih ada toleransi, bisa kita simpan di pohonnya. Seperti itu ya teman sahabat. Oke, ini cerita kita. Jangan lupa di like, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, artinya teman sahabat sudah mendukung channel Alpukat Farm untuk maju, berkembang. Begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpukat Farm, teman sahabat tidak akan ketinggalan. Ada pemberitahuan dari YouTube, bisa mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukat Farm. Tetap semangat. Salam dari kebun Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Sampai ketemu ya teman sahabat di tayangan kami berikutnya.